Ya, ini bapak-bapak tanya, nuraninya sendiri-sendiri, punya istri lebih dari satu, tujuannya untuk apa? Apakah untuk nafsu seksual semata? Ustaz, saya ingin bertanya, hati saya timbul rasa suka pada salah satu wanita muslim di tempat kerja. Hal seperti itu normalkah Ustaz? Dan sepertinya tidak sepaham dalam Islam. Bagaimana saya supaya bisa menghilangkan rasa suka yang timbul ini, Ustaz? Ini yang bertanya laki atau perempuan dulu? Kalau yang bertanya perempuan itu tidak wajar. Masa perempuan suka cinta ya, dengan teman perempuan di tempat kerjanya? Maka ini yang bertanya laki atau perempuan dulu? Tidak ada keterangannya. Ya, ada namanya tapi masih samar. Masih samar. Bainahu baina antara. Ya, apakah laki, apakah perempuan? Kalau yang bertanya ini laki-laki itu wajar. Ya. Namun tidak cukup berhenti di situ. Saya tanya lagi, jenengan sudah punya istri belum? Kalau sudah punya istri, tertarik dengan wanita, teman wanita di tempat kerjanya, kalau melihat wanita kok tertarik, ya nanti sampai rumah kumpuli istri jenengan. Kumpuli istri jenengan tadi hadisnya ada idza ra'a ahadukum atau imro'atan idza ahadukum a'jabathum mar'at idza ahadukum a'jabathul mar'atu fawaqa'at fi qalbihi fal ya'mid ilam ro'atihi fal yuwaqi'ha fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Jika salah seorang di antara kamu terpesona oleh salah seorang perempuan, melihat perempuan kok terpesona hingga muncul dalam hatinya satu keinginan, kalau dia sudah punya istri, hendaknya dia pulang, temui istrinya, kemudian kumpuli istrinya. Karena istrinya itu pintu halal bagi nafsu syahwatnya. Nah, dengan demikian mengumpuli istri yang sah, maka akan menghilangkan keinginan yang ada dalam hati. Maka ini saya tanya, kalau yang bertanya ini laki-laki tertarik dengan perempuan, maka itu normal, wajar laki-laki terpesona dengan perempuan. Namun jangan diperturutkan hawa nafsunya. Kalau panjenengan sudah beristri, nanti pulang kumpuli istri sah jenengan. Jangan memperturutkan hawa nafsu kemudian kencan dengan wanita satu kantor tadi. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Itu hanya panjenengan sendiri yang bisa menghilangkan. Lah kalau di kantor itu terus tertarik, terus tergoda, terus sampai-sampai panjenengan khawatir untuk kemudian tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, yang mana pada akhirnya mengakibatkan sesuatu hal yang dilarang oleh agama, ya sudah pindah kantor. Selama jenengan di situ tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, pindah kantor. Jangan-jangan jenengan hanya GR, jenengan tertarik, terpesona, ternyata wanita yang satu kantor ini orang gagas belas, tambah sakit hati jenengan. Ya, maka untuk lupakan, ya, berusaha sekuat tenaga, mohon kepada Allah agar dihilangkan rasa suka, ingin memiliki, ingin menyentuh, ingin itu, ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau memang tidak betul-betul tidak bisa, sudah berarti tempat itu tidak baik.
Karena panjenengan tidak bisa mengendalikan. Pindah kantor, delala pindah kantor ketemu wong wedok liya ayu meneh. Tertarik lagi, berarti jenengan yang tidak beres. Nafsunya meledak-ledak. Kalau begitu perlu punya istri, maka dengan puasa. Karena puasa itu bijak, bisa mengekang syahwat kita. Kalau sudah punya istri, nah ini, maka datang pada istrinya, kumpuli istrinya. Kalau sudah bosan dengan istrinya, berarti jenengan tidak bersyukur kepada Allah. Oh, pengen saya nikahi biar halal. Hawa nafsu itu boleh, memang boleh. Dalam Islam itu punya istri lebih dari satu boleh dengan syarat fawahidah. Fa'illam ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak bisa adil, fawahidah, bukan wawahidah, namun fa, huruf yang dipakai fa. Fa itu harfun bila hudud, huruf tanpa jeda waktu. Wes ora usah mikir panjang. Kalau memang merasa tidak bisa adil, jangan coba-coba. Ah, nyoba sik engko mbok menawa iso adil. Lah kene ngerti adil orane nek urung dicoba saka ngendi? Maka coba dulu, siapa tahu nanti bisa adil. Hurufnya itu fa, fa'ilam ta'dilu fawahidah. Tentu kita bisa merasa kita ingin nikah itu karena hawa nafsu seksual atau apa. Kita merasakan itu. Kalau karena dorongan hawa nafsu seksual semata, maka jangan dilakukan. Kalau itu dilakukan, niscaya tidak bisa adil. Kalau dorongannya ingin punya istri lebih dari satu, hanya dorongan seksual semata, maka fawahidah, cukup satu. Cukup satu. Coba kalau bukan dorongan hawa nafsu seksual semata, coba bapak-bapak ini yang sudah punya istri ini, coba jenengan nikah dengan janda usia 55 tahun, mau apa tidak? Dengan usia 60 tahun, mau apa tidak? Itu juga kalau dinikahi juga punya istri dua loh itu. Biasanya punya istri lebih dari satu, itu cari yang lebih muda dari istri pertamanya. Wah, saya mau menikahi janda ning sing umure selawe. Saya mau menikahi janda yang belum punya anak. Saya mau menikahi janda yang umurnya lebih muda daripada istri saya. Ya, maka dari itu saat ini jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Maka boleh mempunyai istri lebih dari satu, itu boleh, tapi syaratnya jangan dipotong, jangan dihentikan. Jangan hanya berhenti fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' titik. Jangan berhenti di situ. Titik poinnya justru ada di ayat berikutnya, fa illam ta'dilu fawahidah. Ini titik tekannya. Ini titik tekannya. Kalau kamu tidak bisa adil, maka cukup satu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat itu berarti yang diizinkan oleh Allah menikah lebih dari satu adalah laki-laki yang bisa berlaku adil. Yang tidak bisa berlaku adil maka tidak boleh punya istri lebih dari satu. Ya, ini bapak-bapak tanya nuraninya sendiri-sendiri. Punya istri lebih dari satu tujuannya untuk apa? Apakah untuk nafsu seksual semata atau apa? Lah masa nikah punya istri dua ndak boleh untuk nafsu seksual? Kan halal. Bukannya tidak boleh. Boleh kalau itu sudah halal. Jadi istri panjenengan saja loh ya, bukan saya.
Jadi istri panjenengan ya itu sah nanti dikumpuli, halal dikumpuli, namun syaratnya adil. Setelah itu adil gitu. Ya itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus ada lagi? Udah cukup. Cukup waktunya, masih banyak pertanyaannya. Masih. Ya, banyaknya pertanyaan terkait dengan tema zina ini secara tidak langsung memang menunjukkan bahwa di antara kita ini seringkali terbujuk atau lebih memperturutkan hawa nafsu, lebih condong pada pergaulan bebas. Alhamdulillah ada pertanyaan-pertanyaan, berarti ini iktikad baik dari yang bertanya ingin bertobat, ingin membenahi diri mumpung Allah masih izinkan untuk hidup. Mudah-mudahan jika langkah-langkah tobat, cara-cara tobat yang Allah tetapkan itu ditempuh dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, kesabaran, mudah-mudahan tobatnya diterima oleh Allah. Ya, semoga sebelum diakhiri ada yang perlu disampaikan lagi.